Pokoknya digoyang-goyang dulu. Biar ada jatuh ke bawah. Bener ya. Terus bokap gue sakit. Nggak tahu itu sakitnya ada hubungannya sama itu apa enggak, tapi ada momen sakit. Terus di jendela ada kepala doang ketawa-ketawa gitu. Pemandangan. Oke guys, balik lagi bersama kita di podcast Bicara Bisa Cerita Bersama. Mantap. Oke guys, kita kali ini Apa nih? bicaranya ngalir aja ya. Kita mau Emang sebelumnya nggak ngalir ya? Mampet kali ya. Mampet ya. kayak kentut aja. Enggak, maksudnya Emang kentut di mampet-mampet. Ditahan-tahan maksudnya. Kalau dimampet-mampetin berarti di salurannya ditaruh batu gitu. tapi kan ada kentut yang mampet. Apa tuh? Apa? Kalau misalkan duduk kan harus gini-gini kan? Oh ya. Mampet itu. Oke. Oke, bisa. Jadi kita ini podcastnya nggak perlu ada tema ya. Oh, nggak ada tema nih, ngalir berarti. Ngalir, makanya Ngalir nih. gue bilang dari awal tadi kan ngalir aja. Ngomongin apa aja boleh. Oh, apa aja boleh. Ya. Sambil Berarti- ngopi nih kita nih. Iya. Sambil ngopi. Makanya udah gue bikinin tadi kopi kan. Nah. Semangat nih. Tapi waktu dulu gua kecil gua belum pernah ngopi sih. Waktu Oke. kecil. Nah, Sama gue juga belum pernah ngopi kalau kecil mah. kalau kecil Nyusu paling ya? nyusu. Kayaknya sama deh semua kalau masih kecil ya nyusu. Ya. Tapi adik gue dulu agak step gitu. Waktu kecil harus dikasih kopi. Oh gitu. Hah? Berarti Jadi Umur sendok. berapa itu? Masih bayi, belum setahun. Kasih kopi untuk menghilangkan stepnya agak ini. itu Adik gue apa ponakan gue deh lupa deh. itu emang saran dari dokternya. Cuma 2 sendok teh. 2 sendok teh kopi. Ya, kalau lagi mau ada gejala. kasih. Oh. Kemana itu ya ini ya? Apa Gue itu? nggak ngerti. Soalnya agak nggak nyambung sih sebenarnya. Teman gue dulu waktu di gue kuliah ada yang step Step itu gimana sih maksudnya? kejang, Kejang, Oh, kejang. kejam. epilepsi mungkin kali ya. Epilepsi. Epilepsi. Itu di kelas lagi kuliah. Tiba-tiba kejang. Dia emang udah sering kejang sih. Yang kejang 1 yang nganter 6. Biasaan tuh anak-anak kuliah. Biar sekalian. Nah. Mungkin di kelas gue itu ya ada satu lagi yang takut darah. Jadi kalau praktikum bedah ikan dia Pusing. pingsan. Oh. Nggak pusing lagi pingsan. Langsung pingsan. Langsung kaget lihat darah itu ya. Waduh. Jadi banyak yang cabut gara-gara orang lain memaafkan keadaan. Jadi kalau ikut praktikum gimana tuh kalau gitu? Ya dia ya ikut-ikut aja. Cuma untuk bagian tertentu ya mungkin dia mencoba nahan kali ya. Tapi untuk batas yang kan di iktio pun banyak kan ikan awetan. Iya. Nah, beberapa memang yang ikan yang seger itu khusus baru dia pingsan. Berarti kalau ngelihat darahnya sendiri aja kalau terluka gitu Bisa jadi. Bisa jadi. Wah. Serem juga kayak gitu ya. Mungkin punya ini kali, punya trauma kali. Nah, yang serem lagi pas dia melahirkan nanti. Ya. Nah, itu gimana tuh? Tapi kalau melahirkan sekarang kan Tutupin ya? ditutupin. Ya, tapi kan awal-awal pendarahan. Kadang-kadang ya. Oh iya ya, beberapa pendarahannya kasus tuh. benar-benar. Soalnya kakak ipar gue pendarahan tuh. Itu yang ini. Nah, kalau dia lagi dapet gimana? Dia cewek bukan? Cewek. Kalau dapet Kalau lagi gimana? dapet gimana? Bersihin dong. Gitu. Nggak mungkin dong. Itu gue nggak tahu. Nggak tahu. Dia terlatih kali ya. Gimana tuh kan? Atau mungkin dia merem gitu. Ambil ngebersihin merem. Buang sama. Ya bisa jadi kan. Ada-ada aja memang ya. Jadi kenapa nih Ton? Hah? Jadi kenapa nih? Mau ngobrol apa nih? Gue pengen nanyain ini sih, cerita-cerita masa lalu yang mungkin pas dari masa kecil ya. Ada cerita-cerita gokil atau apa gitu yang bisa di Sekecil apa nih? Nah, sekecil apa nih? Memori bayi gue. Badan gue masih kecil nih sekarang. sekecil atom. Kecil atom. Sejarah.
Dulu tuh gue kalau sekecil atom ya, gue waktu itu berkelahi dengan saudara-saudara sperma yang lain. Kayaknya menurut gue lo itu kedorong sama yang lain deh. Yang di belakang lo itu pengen buru-buru, jadi lo di depan kedorong gitu. Dia kedorong sama akhwat. Iya. Kan ada ikhwan ada akhwat kan. Oh, boleh. Kan nggak boleh persembuhan. Kamu nggak ngedorong ikhwan sama akhwat ya. Kan muhrim lah. Itu kan saudara itu kan. Saudaranya. Ntar dulu, yang dimaksud gokilnya gimana dulu nih cerita Ya. masa kecil Lu dulu lu deh, dulu yang dah. Yang gimana Harus gua dulu ya? Iyalah. Lu yang buka. Oke. BTW kopinya enak. Gua Mantap. ya dong, siapa dulu yang bikin? Eh, Gua dulu ini deh. Tapi agak memalukan sih. Gokil tapi agak memalukan. Gokil banget sih. Nah, Belum. belum mulai. Dulu tuh ya, waktu SD nih, waktu masih Oke. bocah lah, masih mikirnya tuh pendek banget. Dulu kalau misalkan pulang sekolah, itu kan gue kan seringnya kan ini kan, pulangnya bareng teman-teman gitu. Nah, pas zaman itu tuh masih ada musim-musim buah-buahan. Nah, buah-buah yang musiman gitu kayak rambutan, cempedak, durian. Nah itu gue nggak suka. Nah itu nanti kita bahas gak sukanya ya. Enggak, gue kasih tahu aja. Itu berbarengan tuh. Aduh, Ada panggilan nih. bentar. Mengganggu aja nih, padahal udah di silent tadi. Alarm. Alarmnya enggak ini. Nah, itu berbarengan tuh berbuahnya. Cempedak, durian, rambutan. BTW kenapa lo alarm jam segini? Ini Buat lockout. iya lockout nih. Nah, pas pulang sekolah, kok mati audionya ya? Ini kabelnya ke senggol-senggol coba. Oh iya ada. Kirain ada masalah. Oke. Nah, gua pulang sekolah itu bareng temen-temen. Ini ngajakin nyari rambutan, nyari durian, nyari yang itulah buah yang musiman itu yang lagi pada berbuah. Padahal bukan punya sendiri, punya orang. Berarti mencuri. Sebenarnya bukan gimana ya? Mencuri dong. Bukan Apa? ngambil tanpa izin. Oh, cuma lupa bilang aja ya. kan kami kan cuman ngambil yang di bawah yang udah jatuh. Iya dong. Berarti pohonnya digoyang-goyang dulu. biar ada jatuh ke bawah. Benar ya? Ada juga yang gitu. Bener kan? Jadi mulai dulu, ini aja yang paling gokil ya. Gua sama temen gua berdua nih pulang dari sekolah. Cewek cowok? Ya cowok dong. Oke. Oh jadi kayaknya cowok dong. Bukan. Dulu kan kalau gabung sama cewek dikatain ya waktu SD kan. Gitu ya. Iya. Terus pas lewatin kan kalau di sana tuh pohon-pohonnya tuh di pinggir-pinggir jalan. Nah ada jalan terobosan yang sering kami lewati kalau pulang sekolah. Di pinggir jalan itu ada cempedak, cempedak di dekat jembatan. Nah gua ngeliat tuh di situ ada yang jatuh nggak? Pas kami lihat nggak ada. Lihat ke atas banyak. Ada tuh kalau di sana tandanya bagian pangkal dari buah yang nyambung ke batangnya. Nah itu kalau kuning berarti dia udah matang. Oke. Nah kami lihat tuh ke atas. Ada ternyata yang udah ada kuning-kuningnya. Nah gua suruh tuh kawan gue manjatkan. Tapi dia nggak mau. Akhirnya gue yang manjat. Gue manjat naik ke atas. Ambilin tuh. Ambil itu sepedak tuh. Ambilin. Sambil ini dipencet-pencet gitu kan kalau misalnya agak empuk udah matang. Nah, kebetulan di situ juga ada yang punya. Bukan. Apa nih? Gue kebelet ini. Boker. Tunggu, belum. Ya, belum. Gue kebelet boker. Itu kan masih di atas. Iya. Lu lagi di atas tuh. Iya, masih di atas. Masih di atas. Oke. Kebetulan waktu itu juga mencret. Gue udah gak tahan lagi nih. Mau turun, tapi udah gak tahan lagi. Terus
temen gue. Gue kan nggak bilang-bilang kalau gue mau bokep. Udah keluar tapi itu. Belum. Jadi masih gue tahan-tahan mau turun nggak bisa kan. Takutnya malah pas loncat keluar. Iya. Mending gue kan itu dahannya itu ini batang dari tanah. Batang utama. Terus ini ada cabangnya. Oke. Nah cabangnya itu kayak gini. Bawahnya udah ada kali. Oke. Nah, gue langsung gitu buka celana. Jorok banget. Ke bawah. Kira temen lu nggak? Temen gue kaget. Apa tuh Tom katanya? Dia ngeliat boker di atas pohon katanya kan. Jorok. Temen gue pada pengalaman itu diceritain sampai sekarang. Dan apa namanya? Cerita turun-temurun. Jadi itu kayak jadi cerita memalukan gue lah sama temen gue ini. Apa namanya? Ya rahasia berdua lah seharusnya. Tapi temen gue juga pernah ada pengalaman pahit juga itu waktu di sekolah. Apain dia? Apa tuh? Waktu kelas 3 nih, SD ya. Dia kan duduknya di pojokan paling depan. Nah dia dari awal guru masuk diem aja. Nggak gerak, diem aja. Terus kayaknya boker di kelas kayaknya. beberapa menit kemudian kok ada bau-bau ini ya. Bau-bau nggak sedap gitu. Dikirain tuh apa yang dari luar bau masuk ke dalam. Terus gurunya nanyain. Yang di ujung itu kok diem aja katanya. Terus dia agak malu. Kelas 3. Oh, SD. Agak gede. Terus dia ngomong kebelet Pak katanya. Kebelet Pak. Kebelet apa kata gurunya. Oh ya udah sempet pergi ke toilet gitu kan. Rupanya pas dia berdiri jatuh. Udah jatuh toiletnya di bawah tempat duduknya. Akhirnya dia pulang akhirnya. Itu yang bersihin siapa? Nggak ada. Yang di kelas. Kayaknya dia sendiri besoknya disuruh bersihin. Oh, pertama kami siram dulu pakai tanah. Oh, tutupin tanah. Tutupin tanah terus besoknya dia sendiri yang bersihin. Udah akhirnya dari kedua hal itu gue kalau misalkan nyeritain aib dia ya itu yang gue ceritain. Tapi kalau dia yang ceritain aib gue ya yang di pohon. Mencret di pohon. Tapi itu orang yang sama? Sama. Emang kalian spesialis ya? Itu sih menurut gue kalau yang paling gokil ya. Gokil. Memalukan sih. Cuman tapi banyak yang tahu nggak? Kan itu cerita biasanya kan diceritain ke orang lain. Nyebar. Ketika reunian gitu kan. Oh, reunian yang diceritain. Iya. Pakai di pohon. Agak menjijikan. Lumayan. Oh, gimana ya? Bukan dari pohon oke lah. Ya, ini yang tiba-tiba berdiri Fred nih. Nah itu kalau misalkan ini ya udah gue nahan diri untuk nggak menceritakan hal itu supaya dia nggak cerita juga. Ini itu. Oke. Gitu kira-kira. Ya nanti buat anaknya Anton jadi bapak lu dulu. Namanya bocil ya masih ada. Oke. Ya gitulah kelakuannya. Apalagi bocil kampungan. Hidup di kampung. Apa lo Dokus ceritanya Dokus? Itu apa ya? Gue masih bingung dari tadi. Gue dulu deh kalau ya gitu. boleh kalau ada boleh. Ini yang masa kecil ya, berarti SD. SD gue kelas 4 sampai kelas 4 gue di Kecamatan Kendal. Setelah itu gue pindah ke Kecamatan Kaliwungu. Nah, jadi gini pas gue masih di Kecamatan Kendal, apa ya, gue tuh kalau nggak salah gue ketua kelas deh dulu. Nah, itu setiap ada orang yang sakit, kita datengin. Oke, dikunjungi gitu ya. Terus kita iuran. Cuma ngasih apa coba? Tenggo. Oke. Itu pulang sekolah? Pulang sekolah. Ada suatu momen pas gue balik dari ngantor mereka, kita selalu datang ke rumahnya yang sakit. Kos kaki gue jatuh, hilang satu kalau nggak salah. Kan kita pulangnya di Nenteng terus ya.
Nyeker berarti. nyeker. Ker. Kaos kakinya hilang satu. Terus kayaknya nggak ada kaos kaki ganti deh. Besoknya gue nggak sekolah. Karena nggak ada itu. Nggak ada kaki. Terus gue didatengin kan. Dikiranya sakit. Terus gue apa coba? Gue lagi nanam singkong. Nanam singkong di belakang rumah. Mereka bawa tenggo. Gak tau, gue lupa. Tapi intinya setelah saat itu nggak ada lagi namanya ngunjungin anak. Gara-gara kecewa kali ya. Gara-gara kecewa. Itu yang pertama ya. Terus yang kedua, gue sering main di waktu SD. Itu gue punya teman deket tuh namanya Hero. Dia di STAN sekarang udah lulus, udah di Kementerian Keuangan. Nah, dia itu agak egois. Kenapa gue bilang egois? Kalau dia main Ultraman, Power Rangers, gue disuruh jadi monster terus. Dia maunya jadi jagoan. Aduh, oke. Gue nggak mau dong kalah mulu. Ya. Terus, biasanya kan kalau musuh suka menang dulu kan di awal. Iya. Terus itu Di akhirnya kan. kalah. Pokoknya gue selalu kalah gitu kan. Dan itu gue disuruh berangkat ke sekolah Arab madrasah. Gue nggak mau dong lagi main karena Hero kayaknya nggak sekolah deh waktu itu, nggak sekolah Arab. Terus gue ada dua kejadian lucu. Yang pertama gue ngumpet di belakang pintu. Ada paku gini, terus kaki gue ketusuk. Berdarah dong. Darah. Aduh. Kecil nangis ya. Terus yang kedua, gue juga nggak mau lagi tuh. Terus gue mau kencing, banggai. Gue kan pakai sempak itu kelas 5 SD deh kayaknya. Nah itu kecepit tuh. Itu gue udah mau berangkat madrasah. Kejepit. Gue lagi keluar kayak 3 rumah, kan gue jalan kaki kan. Itu kecepit ujungnya. Aduh. Kalau sunat kelas berapa? Kalau gua kelas 1 Satu apa? SD. Nah kalau di tempat gue agak tuaan. Kelas 5, kelas 6 Kelas 5 SMP berarti. itu. Nah gue kan kelas 6 tuh sunat. Jadi waktu itu kelas 4 atau kelas 3 pokoknya gue lagi masih di rumah yang lama kan. Itu gue naikin kena dong. Terus gue turunin tuh nggak bisa. Ngilu. Gue pulang dong ya kan. Gue inget aja. Itu momen yang gue nggak bakal lupa. Kulit doanya itu kecepit. Turunin tuh nggak bisa, terus sakit gitu kan, perih. Nangis. Aduh, ngilu. Tapi akhirnya gimana? Diapain? Kayaknya Di sunat gue kali ya, enggak sunat. Tapi ada loh kejadian di sana. Kejepit gitu langsung disunat jadinya. Akhirnya sekalian karena disunat. itu ini kali susah banget. Susah kali. Gue masih bisa soalnya. Itu ada yang langsung disunat. Ngeri. Sekalian juga mungkin ya. Bisa jadi. Tapi sebenarnya sunat itu umur berapa ya bagusnya? Ada yang udah bayi langsung Nah itu disunat. kenapa ya? Mempengaruhi pertumbuhan gak sih? Nggak tahu deh ya. Kayaknya sih kalau sunat tuh kan tujuannya kan membersihkan kan. Ya. Membersihkan. Kayaknya kalau misalkan lebih cepat lebih bagus deh. Tapi apakah bayi juga gitu loh? Tapi ada kok bayi. Iya ada banyak. Tapi pertanyaannya apakah bagus ketika bayi langsung disunat? Gitu loh. Masalahnya kan belum. Bener sih, karena ada di kampung-kampung saya tuh ya kalau misalkan belum sunat, dia masih kecil aja. Tiba pas sudah sunat, Badannya. Ya, Ada. Tapi itu gue nggak tahu itu mitos atau enggak gitu ya. Apakah ada hubungannya apa enggak? Cuma menurut gue kayaknya enggak deh. Enggak ya secara iya ya. kayaknya agak aneh gitu kalau ada hubungan kayak gitu. Tapi kayak ini deh, kalau Apa nih? dikaitkan sama hewan ya. Kalau hewan kan ada yang dipotong Diri. tuh, potong kayak misalkan udang, kalau misalkan mau dipijahkan itu kan untuk mematangkan donat di Potong mata. ya potong mata. Apa istilahnya tuh? Abrasi. Bukan abrasi apa? Alah lupa nih. Pokoknya depannya. Abrasi. Apa ya? Bukan aborsi. Ablasi. Ya, ablasi. Ablasi. Ya. Nah, itu kan ada hormon yang ini kan jadinya kan hormon yang Enggak, itu sebenarnya udang tuh kalau mau kawin milih-milih. Jadi dia dibutain.
Biar kawin aja sama yang ditemuin. Biar gak milih-milih ya. Oh ini ganteng, kayaknya ganteng gitu. Ya udah kawin. Bukan, nah itu kayak itu tuh tujuannya kan untuk merespon hormon tertentu untuk Iya. Bisa jadi sih, bisa Nah, jadi. sama juga halnya dengan sunat kayaknya seperti itu. Tapi lu sunat langsung gede nggak? Badan ya. Masih tetap kecil, baru gede itu kalau pas udah selesai kuliah, baru badan lebih berisi. Dulu mah Tapi menurut gue nggak signifikan sih itu. kayaknya sih gak Beberapa signifikan. Orang, cuma beberapa orang sih. Mungkin ya ada hormon tertentu yang ini mungkin ya di beberapa orang. Tuh orang-orang bule tanpa sunat tetap gede badannya. Iya. Ya kan? Itu genetik sih ya. Nah, itu Iya kan. sih. Jadi nggak harus disunat dulu. Kayaknya sih menurut gue nggak harus. Iya. Cuma budaya aja di beberapa daerah emang dari kecil ada yang langsung disunat. Iya benar. Kan perintah kita sholat kan mulai umur 7 kan sebenarnya. Mungkin Mulai kayaknya akil itu deh, balik. yang 7 sampai 10 itu harusnya udah mulai disunat. Kayaknya ya. Kayaknya ya. Kalau teman-teman ada yang tahu bisa komen di sini. Ada. Benar. Siapa tahu kita jadi sama-sama tahu nih gitu kan. Iya. Yang penting sebelum akil balik aja deh kayaknya. Iya, kayaknya. Kalau misalkan Iya. Sunat itu. Bagusnya ya. Dan mungkin ini kali ya, bayangin kalau lagi SMP atau SMA sunat. Kan malu gitu ya. Ya. Si dia mana kok gak masuk-masuk? Sunat. Lagi sunat. Tapi di kampung gue memang SMP kelas 1 masih ini. Tapi SMP ya sih masih oke. Cuma SMA aja kayaknya Ya udah kalau SMA gede. terlalu ini deh. You know lah. Biasanya kan kalau yang sunatnya udah gede tuh biasanya mungkin yang tadinya nonis Nah, oke. kan mereka kan nggak ini ya, nggak. Meskipun kalau di Indonesia banyak yang tetap sunat. Teman-teman gue iya, kayak gitu. nonis juga. Meskipun nonis mereka tetap Iya. sunat. Karena demi kesehatan gitu. Tapi ada juga beberapa yang nonis tapi mereka nggak disunat. Tapi akhirnya pas udah gede akhirnya memutuskan untuk disunat. Biasanya kayak gitu. Gitu sih. Benar. Apa Tapi dulu waktu masih kecil lu pernah dengar istilah ini nggak waktu orang tua gitu yang bicarakan. Nanti kalau misalkan sunatnya udah SMP atau SMA, susah alot dagingnya pakai golok Nah, nanti dirinya. Apa itu Sama-sama. cuma nakut-nakutin aja. Kayaknya nakut-nakutin aja Ya, sih. sekarang sih ada laser juga. Iya. Iya. Nggak kerasa sakit katanya. Bahkan- Tapi nggak pengen sunat lagi kan kalian? Enggak dong. Mau apa lagi ya? Apa yang mau dipotong? Tapi ada nggak ya kalau orang disunat tuh terlalu pendek gitu pas pertama disunat akhirnya harus disunat lagi? Motongin terlalu sedikit. Iya, terlalu sedikit potongnya. Ada nggak ya? Nggak tahu. deh. Kayaknya Gue nggak ya. pernah denger di ceritanya. Gue malah mikirnya gini ya, kalau misalkan yang sunat dari bayi nih, kan motongnya kan disesuaikan dengan ukuran saat itu. Iya. Iya. Nah ketika dia tumbuh, apakah itu kulitnya nggak akan Nah, ini? Nah, itu dia pertanyaannya itu tadi. Khawatirnya kalau masih bayi itu kayak gitu. Iya kan, karena kan masih ada Belum pertumbuhan optimal lagi. tumbuhannya. Itu. Terus manggil narasumber dokter nih. Wah, ada. Mandiri sunat. Tapi mungkin ada dokter yang dengerin podcast ini yang bisa kasih tahu ke kita. Kita kan nggak tahu, cuman masyarakat awam. Bener ya. Masyarakat awam. Kita kenapa jadi ngomongin sunat Iya, nih? gara-gara kali ini. Ada lagi? Gara-gara Brian. ada lagi. Apa ya? Enggak, yang memalukan gue. Gue tadi udah malukan banget. Gue ceritain. Kecepit udah memalukan. Yang lainnya nanti aja. Nah, sekarang giliran Dokus nih. Belum tadi kan? Apa ya? Aduh, masih bingung sampai sekarang. Dia nggak pernah malu-maluin nih kayaknya. SD. Apa pengalaman SD ya? Ya, nggak SD, SMP lah. Kalau SMP pernah nih ada waktu SD. TK malah ini kayaknya. Nah, malah TK. TK pas mau ke SD gitu. Karena ini Gue nggak TK lo BTW. Belum ada dulu kali. belum ada dulu kali Unit. Atau emang di Kendal nggak ada. Di desa kan. Oh ini kayaknya pas awal-awal SD. Jadi abis TK kan gue pindah rumah pas SD. Nah gue nih pas mau berangkat sekolah dulu tuh selalu bareng sama bokap. Karena satu arah. Bokap dulu kerja di daerah Jakarta. Gue sekolah di dekat stasiun Depok. Jadi dari rumah kami naik angkot dulu. Naik angkot turun jalan nih sama bokap kan. Namanya masih kecil kan jadi selalu pegangan gitu kan. Iya. Habis turun dari angkot, jalan pegangan santai aja tuh. Sampai akhirnya, loh, kok bokap gue lewat? Terus lo pegang siapa? Salah orang. Ternyata salah orang. Tapi orang yang dipegang ngerasa. Diem aja dia senyum-senyum.
Itu aneh banget sih. Itu malu udah jalan. Iya. Jadi udah beberapa langkah udah jalan, terus pas bokap ini lewat lah. Lah ini sama orang. Dan orangnya ini enggak jangan enggak gitu. Dia tetap aja sambil jalan gitu. Terus ada satu lagi SD nih. Dulu tuh gue hampir diculik. Kayaknya ini sebenarnya gue pernah ceritain enggak ya? Hampir diculik. Lupa Mungkin deh. di podcast yang lain. Podcast yang lain kayaknya. Oh iya. Siniar. Kayaknya di sini hari. Udah pernah. Kayaknya udah Siniar nih. apaan? Siniar podcast. Bahasa Indonesianya. Oh, Ada jadi mungkin gue ceritain lagi aja. Pasti kan ada yang belum dengar kan. Gue pernah punya pengalaman hampir diculik waktu SD. Gue dan teman-teman gue, kami tuh saat itu pulang sekolah. Kalau nggak salah menjelang akhir-akhir semester. Jadi udah nggak banyak pelajaran, udah tinggal datang pulang. Karena kami pulang itu naik angkot. Pas lagi jalan nih menuju angkot, kami rame-rame. Nah tiba-tiba ada satu orang datang. Satu orang nanya gini, Dek, tahu alamat? bukan alamat, nanyanya baju. Dek, kalau baju olahraga dari SD kamu gitu kan, itu bajunya yang warna apa ya? Oh, bajunya warna hijau, Pak. Yang kayak gimana tahu nggak? Wah, sayangnya nggak ada yang pakai baju olahraga karena emang udah nggak ada pelajaran gitu kan. Oke. Semuanya cuma datang pulang. Bisa nggak kasih lihat saya gitu bajunya atau siapa gitu, saya anterin ke rumahnya buat ngeliat bajunya. Dia udah ngomong gitu. Tadinya udah kepikir ini aja Pak, rumahnya deket gitu kan. Tapi bapaknya karena orang yang kami maksud nggak ada. Tapi bapaknya pengennya salah satu dari antara kami aja gitu. Satu orang tapi ya yang diminta ya. Iya. Kan curiga kan. Tapi kalian curiga gitu? Lah, awalnya enggak. Cuma karena bapaknya ngomong kayak gitu, akhirnya jadi curiga. Wah, jangan-jangan mau ngapain nih gitu kan. Itu dulu udah zaman-zamannya ini belum? Itu emang lagi rame-rame penculikan. Terus akhirnya tanpa basa-basi kami semua langsung kabur. Langsung kabur aja tuh. Kejar nggak? Enggak. Karena itu sebenarnya tempatnya rame. Nah, cuma pas kami kabur, kami balik ke sekolah, terus takut kan. Gimana jadinya kalau nanti pas kami lagi jalan balik dicegat atau langsung dinaikin ke motor karena dia bawa motor. Alhasil kami Bilang ke guru? enggak, bilang ke tukang jualan. Bang, punya pisau enggak Bang? Lo mau tawuran kan gitu? Kenapa? Ini Bang, tadi ada yang kayaknya mau nyulik gitu, soalnya gini gitu kan. Ceritain. Terus gue lupa tuh temen gue akhirnya minjem pisau abang-abang itu atau enggak. Tapi kami yang lain tuh pada bawa batu akhirnya. Mas pegang batu di belakang tas gitu kan, sambil jalan sambil was-was tuh takut ada orang yang tadi kan. Jalan terus nggak ngeliat orang yang tadi, naik angkot langsung kami buang. Wah, itu ngeri tuh. Ngeri ya? Itu dulu Tantangan di kota. musim-musim penculikan juga kedengeran tuh sampai ke kampung-kampung gua. Iya. Dan saat itu tuh rame di zaman kita bahwa mobil jeep ini biasanya mobil penculik. Gara-gara petualangan Sherina kan? Iya, gara-gara petualangan Sherina. Sebenarnya mereka motifnya nyulik itu untuk apa? Biasanya nyari tebusan. Tebusan gitu ya. Atau dijual organ, tapi kayaknya dulu belum marak. Kalau organ kayaknya belum. Biasanya kalau nggak tebusan, dia dibawa jauh ke kota mana dijual. Seorang-orang yang itu. Kalau yang ini pernah dengar juga dulu waktu kecil gitu ya. Dijadiin untuk tumbal jembatan. Itu kayaknya buat nakut-nakutin bocah deh. Gak tau udah gue. Nggak tahu. Dengar kayak gitu. Itu nggak pernah ada ini ya. Kejadian apa? Kalau di Depok sih kayaknya nggak. Kalau tumbal itu biasanya berkaitan sama keluarga dekatnya. Kalau setahu gue ya, jadi kalau misalkan lo pesugihan, ya di anggota keluarga lo yang akan jadi ini. Kalau orang lain jadiin tumbal kan nggak ada kaitannya ya. Iya sih. Biasanya gitu. Kalau misalkan tumbal-tumbal kayak proyek-proyek gitu, gue juga nggak paham sih sebenarnya gimana. Yang suka nonton jurnal gimana tuh? Gue baru nonton kemarin yang sama Denny Sumargo, kan udah lama banget tuh. Udah lama itu. Gue baru dengerin. Kalau mau ngomongin itu biasanya sih yang jago biasanya Om Hau. Om Hau kisah Tanah Jawa tuh. Kalau untuk yang
yang pernah gue denger ya, tapi nggak takutnya yang gue omongin kurang pas juga, tapi kurang lebih gini. Kadang tuh kalau dalam satu proyek tumbal-tumbal kayak gitu tuh dipakai biasanya bukan orang, kepala hewan biasanya. Dan hal itu tuh terjadi turun temurun karena leluhur tuh dulu pada kayak gitu. Meskipun nggak harus dilakukan, tapi kadang beberapa orang mempercayai bahwa daripada nanti ada kecelakaan atau apa-apa, lebih baik mengorbankan hewan. Tapi kalau sekarang udah nggak terlalu banyak sih yang kayak gitu. Cuma kalau zaman dulu, zaman Jepang gitu, itu masih banyak tuh, zaman Jepang, zaman Belanda. Kalau orang. Kadang bahkan ada waktu itu di salah satu kota di Indonesia pembangunan jembatan kalau nggak salah ya, itu badan yang dicor di dalam. Badan hewan. Badan orang. Nah, ada yang kayak gitu. Nah itu benar apa? Cuma Katanya sih cerita-cerita? benar. Katanya benar. Katanya benar. Katanya benar ya. Oh. Cuma nggak tahu juga lah, itu agak mengerikan. Kayaknya channel horor-horor. Kan udah dibilang dari awal kita bebas cerita apa. Bebas cerita apa aja. Ngalor ngidur pun nggak apa-apa. Yang penting ada omongan. Oke lah. Iya. Tapi kalau di kota-kota besar sih nggak terlalu banyak kayaknya cerita kayak gitu. Benar. Banyaknya di apa? Yang masih di desa-desa gitu kan. Iya sih, kalau di kota-kota kan kebanyakan orang mikirnya apa yang realita gitu, enggak yang ke mistis-mistis gitu kan. Kalau orang-orang daerah desa malah kebanyakan percaya sama yang mistis-mistis. Ya bener-bener. Ya. Seperti itu. Tapi ngomong-ngomong, Apa nih? kalau mistis-mistis gitu waktu kecil pernah ngeliat gitu ya nggak? Atau ngerasain gitu, pernah nggak? Ini gue punya cerita tapi gue nggak bener-bener tahu apakah ini gue alami atau ini campuran antara rasa takut dan hayalan. Oke. Mana tuh? Jadi dulu waktu gue TK, gue tuh punya apa? Gue dan teman-teman biasanya kami ngaji ke satu tempat. Nah untuk jalan ke sana tuh lumayan jauh dari rumah. Mungkin jalan kaki tuh bisa 15-20 menit. Lumayan. Kami jalannya rame-ramean. Oh, dari sini ke kosan saya ini. Ya lumayan. Kami jalan. Ada satu momen di mana ketika kami lagi jalan, kami capek, istirahat dulu, duduk di warung. Nah selesai duduk di warung, tiba-tiba gordeng warungnya itu goyang-goyang sendiri. Kipas kali ya di dalam. Tapi nggak ada suara apa-apa. Gordeng goyangnya goyang-goyang. Sampai ngeliat ada tangan. Tangan apa tuh? Tangan orang. Bentuknya tangan orang. Dari gordengnya keluar tangan. Nah akhirnya kami semua lari. Terus? Dan yang ada di ingatan gue adalah kami semua dikejar sama tangan. Tapi nggak tahu ini ketakutan atau sebenarnya itu ada orang iseng aja, itu nggak tahu. Karena pas udah tahu ada tangan keluar kabur, wah langsung spot jantung tuh. Lari nggak berhenti. Bocah kecil kayak gitu ya? Iya, lari nggak berhenti itu. Gitu. Kalau gue itu apa? Apa tuh? Seret nih. Oke, jadi gue memang nggak bisa sih lihat kayak gituan. Mungkin karena jiwanya kotor kan. Kayaknya orang yang jiwanya gak tau lah. Intinya dua cerita nih. Yang pertama, kenapa gue pindah? Kan dari mana? Tadi cerita kan. Sampai kelas 4 pindah. Iya, pindah sekolah. Pindah sekolah, pindah rumah juga. Nah, itu karena rumah lama gue agak berhantu. Berarti banyak gangguan. Ya, yang pertama ada pohon sawo di belakang. Belakang rumah. Nah, itu ada monyet putih. Monyet? Monyet beneran atau monyet? Monyet fiktif. Fiktif. Oke. Monyetnya ya siluman gitu katanya. Dan ada orang, kan dulu masih musim judi ya, togel. Nah, ke situ minta nomor. Minta nomor. Sama monyet putih? Itu yang pertama. Yang kedua, di belakang kan kita kamar mandi terpisah nih sama rumah. Ya. Kan biasanya gitu kan orang dulu. Di kampung gua juga gitu. Terus di belakang rumah itu, di belakang rumah gue ada
kebun bambu. Nah, bokap gue tuh nggak percaya kalau ada gituan di belakang. Oh, oke. Oke. Dia nantangin, aku nggak percaya gini. Malamnya pas dia boker, tengah malam, pohon bambunya semuanya rubuh. Dan apa namanya, kamar mandinya itu WC-nya yang nggak ada atap gitu loh. Oh iya ya, cuma WC petak tapi atasnya Iya, bolong langit iya. langsung ya. Ada jatuh di atasnya gitu bambu-bambunya. Jadi Terus dia lari dong. Belum cebok. Gak tahu. Kita baru akhirnya pas berdiri jatuh. Jatuh tadi. Nah itu terus buka gue sakit, nggak tahu itu sakitnya ada hubungannya sama itu apa enggak, tapi ada momen sakit, terus di jendela ada kepala doang ketawa-ketawa gitu. Itu yang lihat bokap. bukan Ya. lihat. Habis itu udah deh, pindah kita. Akhirnya memutuskan untuk pindah. Terus yang beli rumah di situ juga bilang, ya beli rumah gue memang agak angker gitu. Itu yang pertama, cerita pertama. Cerita kedua, waktu di kampus. Di kampus IPB nih. Waduh. Gue tahu kayaknya ceritanya. Enggak beda. Beda. Gue belum pernah cerita di mana. Wow, eksklusif nih, eksklusif. Gimana? Waktu itu lagi ada penyambutan mahasiswa baru dari Kendal, biasa. Oke. Kita selalu ada nyewa satu gedung, kan dulu kayaknya sewanya 50.000 atau 30.000 gitu kali ya. Berarti ini acara mahasiswa Kendal doang ya. Gue masih tingkat 3 atau tingkat 2 gitu. Jadi ada mahasiswa baru, kita bikin acara, kita menyambut karena mereka diantar sama orang tuanya. Oke. Kan memang selalu kayak gitu. Karena kan ada wawancara ke orang tua juga kalau masalah apa gitu. Nah, di situ kita malam-malam tuh acaranya. Ada anak kecil nggak mau masuk di ruangan. Kan ada yang bawa anak kecil. Ya. Oh, oke. Katanya ada permen bungkus. Permen bungkus. Bungkus gimana? Ya masa nggak tahu permen bungkus harus di. Oh, oke. Lontong ya? Iya, nonton. Nah itu ada di dalam. Oh, si anak ini yang tahu. Ya, Ngelihat, anak anaknya itu ngelihat. katanya memang bisa ngelihat. Masih umur 3 tahun 4 tahun itu. Jadi dia nangis-nangis nggak mau masuk. Oh, gitu. Di Antara di depannya gedung atau itu. Di gedungnya. Tuh di situ. Terus gimana dong? Ya. Acaranya berlancar. Lancar berjalan. Ya kita berjalan aja karena waktu itu beberapa doang yang tahu. Ya itu acara jam 8, jam 7, jam 8 kan nggak begitu malam kan. Iya. Itu mungkin karena dia udah stay di situ jadi ya udah. Itu jadi ya gue agak beruntung sih karena nggak bisa merasakan dan nggak bisa lihat. Gue mending nggak tahu dah. Mending nggak tahu. Tapi kalau misalkan bisa ngelihat gimana? Siapa? Brian dong. Gue. Ya gimana ya nggak tahu deh. Ya kaget tuh kali. Pastilah. Lagi tidur ini kan enak-enak pas bangun. Tiba-tiba di depan. Aduh. Kayaknya gue jadi jerit deh. Kalau lu gimana? Ada nggak cerita serem? Kalau gue sama nggak bisa ngelihat juga. Tapi Ini bisa ngelihat nih. Maksudnya ngelihat astral gitu nggak bisa. Tapi ngerasain energi gitu bisa nggak? Enggak juga. Iya gue juga nggak bisa. Itu angkatan. Aduh lupa ingat. Dia dulu di Bioper sih. Ya dia bisa ngelihat. Di Bioper ada. Di Biomol pun ada. Jadi tuh dia paling kesel Kalau? sama hantu yang di kamar mandi suka ngagetin kata dia. Iya. Banyak yang bilang gitu kalau di kamar mandi. Ada cewek rambutnya panjang. Jadi dia saking nggak sukanya suka teriak-teriak. Woi diem dong. Karena Sendiri dia teriak-teriak. ya karena pada ngeganggu gitu, bikin suara bising gitu. Terus sampai ada kondisi, misalnya nih gue tanya, lu di sini ngeliat apa aja? Terus kalau dia fokus, dia baru Langsung bisa lihat kelihatan, ya. semua gitu. Mending Jangan nanya difokusin gitu gitu ya. Oh, jangan nanya. Dia bisa ngerasain soalnya. Sampai epic momennya waktu sidang. Sidang S1 nih. Waduh, merinding gua. Ruang sidang di atas nih berarti. Bisa Ruang sidang yang di mana nih? Yang Nah, sono ini tuh. dia lagi sidang, duduk di atas meja. Dianya padahal siang-siang sih ya. Di meja, cewek. Bukan si orang ininya. Oh, Something. ngapain dia di situ? Mungkin dia di situ emang. Emang tempatnya aja di situ. Seneng ada orang. Jadi dia duduk di situ, ya dia nunduk aja sambil ya Pak Yusli kan tahu ceritanya, tahu kalau anak ini bisa kayak gitu kan.
bisa lihat kayak gitu. Jadi dia setelah sidang baru nanyain kenapa tadi. Tapi dia kan nggak lagi fokus ngelihat itu. Ya kan mungkin terlalu kuat kalau energinya jadi bisa lihat. Oh, Ya, kalau dia mau ngusir teriak-teriak kan nggak bisa. Iya. Mungkin dia doa-doa dalam hati. Benar bisa jadi. Epic moment banget itu. Pas lagi sidang lagi. Dia pasti keganggu lah konsentrasinya kan. Kalau yang nggak ngeliat mah ya udah lah ya. Kayaknya ya kayak gitu. Kak. Kaget ya. Kaget ya. Kalau cerita kayak gitu kenapa ya? Bisa kaget ya? Ya seperti itu. Ya, seperti itu. Tiba-tiba kaget ya. Oke deh, cukup segitu aja. Padahal gue juga belum cerita nih, tapi kayaknya udah ngeri ya. Kayaknya kalau misalkan kita terusin sampai maghrib bisa. Iya, bisa sampai maghrib ini. Tapi kita Nanti lanjut cukupkan aja. dulu sampai sini. Kalau misalkan kalian ya Ya. pada suka, boleh komen ya, komen di bawah. Nanti kami lanjutin cerita-ceritanya. Ya, cerita horornya ya. Heeh. Masih banyak nih kayaknya kalau cerita horor. Iya nih, Kayaknya banyak. Walaupun bukan pengalaman kita, tapi Ya, pasti pernah. kita kan pernah dengar pengalaman orang lain. Oke deh, Oke? kita cukupkan? Oke. Boleh. Ya. Oke, kita cukupkan sampai di sini. Gua An. Gue Brian. Dan gue Dokus. Sampai jumpa lagi. Bye. 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 See you.